Israel menggunakan peralatan canggih dalam perang dengan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Antara lain 2 unit robot anjing pelacak yang dinamai Oketz dan Samur. Berikut kecanggihan robot anjing milik militer Israel. Robot canggih militer Israel diklaim mampu mendeteksi jaringan terowongan Hamas di bawah tanah. Robot ini telah dirancang sedemikian rupa dan dibekali radar penetrasi tanah. Selain itu juga terdapat alat pendeteksi gravitasi berteknologi tinggi agar dapat melacak terowongan yang dijadikan sebagai markas oleh militan Hamas di Gaza Utara. Uniknya robot ini telah dilengkapi dengan sensor canggih, sehingga Oketz dan Samur bisa dengan mudah menemukan berbagai jebakan yang sengaja dipasang Hamas, di antaranya seperti bom dan bahan peledak. Sensor yang disematkan dalam tubuh robot anjing Israel juga memungkinkan untuk melakukan serangan serta menggigit musuh. Kecanggihan ini disebut sudah terbukti di medan perang. Kedua robot anjing ini sukses menghancurkan markas bawah tanah Hamas sepanjang 500 km sebagaimana dikutip dari The National News. Meski demikian, kehancuran terowongan itu krusial untuk kesuksesan Israel, mengingat akses untuk memasuki terowongan bawah tanah bukan hal mudah. Pasalnya, ada banyak jebakan yang telah disiapkan oleh militan Hamas. Dua jet tempur F-15 Amerika Serikat menyerang penyimpanan senjata Iran di Suriah pada Rabu 8 November. Serangan udara ini sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan oleh pasukan dukungan Iran terhadap personel Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Presiden Joe Biden melancarkan serangan udara di Suriah Timur setelah pasukan Amerika Serikat diserang sebanyak 42 kali sejak pertengahan Oktober. Pengerahan pesawat tempur AS ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Hal ini adalah kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir Amerika Serikat menargetkan fasilitas Iran di Suriah. Langkah ini merupakan upaya AS untuk mencegah Iran dan proksinya meningkatkan konflik Israel-Hamas menjadi perang regional. Austin mencatat bahwa AS siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk melindungi personel dan kepentingannya. Namun, serangan berulang-ulang dan serangan balasannya beresiko menimbulkan konflik antara Washington dan Teheran. Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengklaim serangan Amerika Serikat ini telah menewaskan setidaknya 9 orang. Sebelumnya, militer Amerika Serikat juga menyerang 2 fasilitas di Suriah pada 26 Oktober lalu. Dalam serangan balasan tersebut, dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pasukan Israel menyerang Universitas Birzeit di tepi barat sebelah utara kota Ramallah. Israel juga menembaki warga Palestina pada Rabu 8 November pagi hari. Dilaporkan seorang pemuda Palestina mengalami luka setelah terkena peluru tajam. Sumber setempat menyebut militer Israel memaksa petugas keamanan universitas untuk membukakan pintu, kemudian 6 kendaraan militer Israel menerobos masuk ke dalam kampus tersebut. Imbas meningkatnya serangan Israel di tepi barat, Dewan Universitas memutuskan untuk beralih ke pembelajaran online sejak hari ini pada Kamis 9 November. Mengingat resiko yang mungkin terjadi akibat pemblokiran jalan di pos-pos pemeriksaan militer, penjajah, serta kebijakan hukuman kolektif yang diterapkan oleh otoritas Israel. Wali kota Sabastia, Mohamed Azem, mengatakan seorang pemuda Palestina tertembak dan terluka oleh peluru tajam di bagian paha selama konfrontasi yang terjadi di kota tersebut. Aksi Israel ini menyusul serangan di situs arkeologi kota Sabastia. Sementara itu, puluhan orang tercekik gas air mata dalam konfrontasi dengan pasukan Israel di kota Hasra Selatan Nablus. Seorang warga juga menjadi sasaran langsung tabung gas air mata. Militer Israel mengklaim Hamas telah kehilangan kendali atas bagian utara jalur Gaza. Hal itu menyusul semakin banyaknya warga Gaza yang mengevakuasi diri ke selatan wilayah kantong tersebut. Demikian disampaikan juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim bahwa setidaknya 50.000 orang telah meninggalkan jalur Gaza. Hagari mengatakan warga Gaza sadar bahwa Hamas telah kehilangan kendali atas wilayah utara Gaza, sehingga mereka berpindah ke tempat yang aman, yakni di wilayah selatan. Di sana pula para sipil disebut bisa mendapatkan air, makanan, dan obat-obatan. Adapun pernyataan Hagari ini muncul setelah IDF mengklaim telah mengepung kota Gaza sepenuhnya. Dia telah
telah membagi daerah kantong pesisir itu menjadi dua bagian. Pada 31 Oktober lalu, IDF mulai memerangi Hamas di terowongan-terowongan bawah tanah Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan bahwa pasukan darat dan tank-tanknya bentrok dengan Hamas pada 2 November. Kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon diduga memiliki rudal anti kapal Yaknot buatan Rusia. Rudal nuklir ini bisa mengancam keberadaan kapal perang Amerika Serikat di Timur Tengah. Rudal anti kapal Hizbullah disebut memiliki jangkauan hingga 300 km. Penggunaan senjata ini oleh Hizbullah terhadap kapal-kapal perang Israel dapat memungkinkan resiko perang regional. Kepemilikan rudal anti kapal Hizbullah ini diungkap oleh dua sumber di Lebanon. Hizbullah diduga mendapat rudal Yaknot dari Suriah. Namun kelompok yang didukung Iran itu tidak pernah mengonfirmasi bahwa mereka memiliki senjata-senjata tersebut. Salah satu sumber mengatakan kemampuan rudal Hizbullah ini telah dikembangkan sejak tahun 2006 secara signifikan. Saat itu Hizbullah memamerkan kemampuannya dapat menghantam sebuah kapal di laut dan kapal perang Israel di Mediterania. Secara terpisah, 3 pejabat dan seorang ex-pejabat AS mengatakan bahwa Hizbullah telah mengembangkan serangkaian senjata yang menakjubkan termasuk rudal anti kapal. KTT Oki ini khusus memang membicarakan Gaza. Presiden Joko Widodo mengaku diutus oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menemui Joe Biden untuk menghentikan perang Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. Jokowi akan melawat ke Arab Saudi terlebih dahulu sebelum menemui Joe Biden di Amerika Serikat. Presiden akan ke Arab Saudi untuk berunding di KTT Oki untuk membahas Gaza pada Minggu 12 November mendatang. Seusai pertemuan itu, Jokowi akan langsung terbang ke Amerika Serikat pada Senin 13 November. Jokowi menemui Joe Biden untuk menyampaikan hasil dari KTT Oki. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Menurutnya pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Joe Biden. Ari mengatakan belum bisa memberikan keterangan soal pesan yang akan disampaikan Presiden di KTT tersebut. Menurutnya Menlu Retno Marsudi yang nantinya akan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut. Sementara itu Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre juga mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Biden. Ia mengatakan bahwa Biden akan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk memperdalam kemitraan selama hampir 75 tahun antara dua negara. Kedua pemimpin negara itu juga berencana membahas masalah ekonomi hingga cara untuk meningkatkan perdamaian serta stabilitas regional. Diketahui kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat bertepatan dengan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada 12 hingga 18 November di San Francisco. KTT Oki ini khusus memang membicarakan Gaza. Belum bicara, tapi yang jelas nanti insya Allah besok malam saya akan meluncur ke Saudi Arabia untuk ikut dalam KTT Oki khusus Gaza, dan dari sana nanti akan terbang bertemu dengan Presiden Joe Biden, karena kita dari hasil Oki nanti saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang di Hamas Israel bisa segera di stop, bisa segera dihentikan. Tapi yang dibicarakan apa nanti masih pada hari Sabtu Minggu. Ya. Kelompok Hizbullah di Lebanon dilaporkan merencanakan serangan terhadap orang Yahudi di Brasil, namun upaya tersebut telah digagalkan oleh Badan Intelijen Mossad Israel dan Dinas Keamanan Brasil. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah membantu Brasil menggagalkan serangan Hizbullah. 2 orang atas dugaan tindak kejahatan di Sao Paulo diamankan oleh polisi federal Brasil. Mereka juga melakukan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di negara bagian Sao Paulo, Brasilia, dan Minas Gerais. Mossad berterima kasih kepada Dinas Keamanan Brasil atas kerjasama mereka dalam mencegah serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Sebagai informasi, Hizbullah merupakan organisasi Islam paramiliter Syiah Lebanon dari partai politik. Hizbullah diakui sebagai kelompok radikal oleh pemerintah Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan Bahrain.
Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Belanda. Hizbullah hampir sepenuhnya menguasai bagian selatan Lebanon. Meski perang Israel dengan Hamas masih berkecamuk di jalur Gaza, namun Amerika Serikat sudah merencanakan langkahnya pasca perang. Amerika Serikat meyakini Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. Meski demikian, Amerika Serikat menentang upaya Israel untuk menduduki kembali Gaza setelah memenangkan perang. Amerika Serikat mengatakan Palestina harus memerintah Gaza pasca perang dan masa depan tanpa kelompok militan Hamas. Washington mengusulkan agar Mesir mengelola keamanan di Gaza sampai otoritas Palestina dapat mengambil alih wilayah tersebut. Namun usulan Amerika Serikat tersebut ditolak oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi dan Kepala Intelijennya Abbas Amal bertemu dengan Direktur Badan Intelijen Pusat William Burns di Kairo untuk membahas usulan Amerika Serikat tersebut. Presiden Mesir mengatakan pemerintahnya tidak akan ikut campur dalam melenyapkan Hamas di jalur Gaza, sebab Mesir membutuhkan kelompok militan tersebut untuk membantu menjaga keamanan di perbatasan negaranya dengan jalur Gaza. Sebagaimana diketahui, pertempuran masih berkecamuk di jalur Gaza Palestina. Pejuang Hamas dan Israel masih terlibat bentrok di terowongan bawah tanah di jalur Gaza. Militer Israel mengklaim telah menguasai penuh Gaza Utara dan membelah wilayah itu menjadi dua bagian. Setidaknya 50.000 warga sipil dilaporkan telah mengevakuasi diri ke wilayah selatan Gaza. Israel dan Amerika Serikat menyerang kelompok Iran di Suriah hanya dalam beberapa jam pada Rabu 8 November. Serangan terpisah itu sengaja menargetkan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Imbas serangan Israel dan Amerika Serikat, total 12 pejuang tewas. Media pemerintah Suriah mengatakan serangan udara Israel menghantam lokasi militer Hizbullah di Suriah Selatan menyebabkan kerusakan material. Serangan udara Israel menewaskan 3 pejuang pro-Iran di dekat ibu kota Suriah, Damaskus. Angka korban juga dikonfirmasi oleh kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap gudang senjata di Suriah Timur yang digunakan oleh milisi yang didukung Iran. Presiden Joe Biden melancarkan serangan udara di Suriah Timur setelah pasukan Amerika Serikat diserang sebanyak 42 kali sejak pertengahan Oktober. Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan 2 jet tempur F-15 menjatuhkan beberapa bom di fasilitas Iran tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan Amerika Serikat telah menewaskan 9 orang yang berafiliasi dengan kelompok yang didukung Iran. Hal ini adalah kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir Amerika Serikat menargetkan fasilitas Iran di Suriah. Langkah ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk mencegah Iran dan proksinya meningkatkan konflik Israel-Hamas menjadi perang regional. Austin mencatat bahwa AS siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk melindungi personel dan kepentingannya. Pasukan pertahanan Israel dan Dinas Keamanan Shin Bet baru-baru ini membocorkan rekaman audio milik anggota Hamas. Rekaman tersebut mengungkap bukti lebih lanjut Hamas menggunakan ambulans untuk melaksanakan operasinya. Dalam rekaman singkat yang disadap terdengar, seorang anggota Hamas berbicara kepada seorang pria Gaza. Pria asal Gaza tersebut menawarkan untuk mengirimkan ambulans jika dia menginginkannya. Kemudian anggota Hamas mengatakan bahwa dia bisa pergi dengan ambulans apapun yang dia inginkan. Tidak hanya itu, Shin Bet juga merilis rekaman video interogasi terhadap anggota Hamas yang tertangkap pada 7 Oktober lalu. Cuplikan interogasi itu menggambarkan pemanfaatan infrastruktur medis dan sipil oleh kelompok tersebut. Anggota Hamas yang tertangkap mengaku Al-Hassa memiliki ambulans sendiri, bahkan beberapa di antaranya berada di pangkalan militer. Diungkapnya mobil ambulans sama persis dengan ambulans untuk membawa pasien sipil di Gaza, sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan atau dibom oleh Israel. Selama pertempuran, ambulans digunakan untuk mengevakuasi pejuang, komandan, dan petugas. Ambulans itu juga dimanfaatkan untuk mengangkut logistik dan senjata. Tidak hanya itu, militer Hamas juga mendapat kursus latihan mengemudi ambulans. يا عمي لا انا تطلع قادر اطلع معي لا يا اخوان قادر اطلع معي واذا مش قادر تحرك السياره ومش عندك تكلمني على البدر عشان لا يا راجل انا اطلع معي قادر اطلع معي عشان الفكره
وإذا مش قادر تحرك السيارة وفيش عندك ساعة كلمني على البدر عشان ابعت لك Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.